Utusan khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hasim Joyo Hadikusumo menyebut sistem penerimaan negara di Indonesia diakui paling parah. Temuan itu berdasarkan dari riset yang dilakukan 10 tahun lalu. Kita termasuk yang paling lemah dan paling rendah di dunia sistem perpajakan kita, ujar Hasim dalam bedah buku Indonesia Naik Kelas, Future Talk, Indonesia Naik Kelas Seperansivitas Akademika, digelar Universitas Indonesia pada Jumat, 12 Desember 2025. Adik Presiden Prabowo Subianto itu berpandangan, APBN bisa surplus jika pegawai pajak dan bea cukai bekerja dengan benar. Hasim kemudian memuji Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menurutnya bisa memperbaiki kinerja anak buah. Purbaya juga optimis bisa membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Maka ada orang yang luar biasa baguslah namanya Purbaya ditugaskan dan akan segera melaksanakan, sambungnya. Keyakinan tersebut, kata Purbaya, diantaranya karena pemerintah telah menjalankan sejumlah kebijakan yang mampu mendorong kemajuan ekonomi. Jadi, kelihatannya kalau kebijakan yang sekarang dijalankan terus dengan baik, kita berada di arah yang benar. Lebih jauh, ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat tahun ini akan berada di rentang 5,7%. Ia pun memastikan ekonomi Indonesia akan terus tumbuh dengan menjaga defisit fiskal di bawah 3%. Jadi nggak usah takut saya melanggar prinsip kehati-hatian pengelolaan fiskal. Sebelumnya, Purbaya menyatakan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun ini sebesar 5,04% menunjukkan bahwa APBN telah dikelola secara efektif. Ia mengklaim momentum pertumbuhan ekonomi ini berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja sebesar 1,9 juta orang. Adapun jumlah pengangguran turun 4.000 orang menjadi 7,46 juta dibandingkan Agustus 2024, sehingga tingkat pengangguran terbuka, TPT, turun dari 4,91% di Agustus 2024 menjadi 4,85% pada Agustus 2025. Sementara dari sisi permintaan domestik, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 4,89%, year-on-year. Seiring meningkatnya mobilitas penduduk, pertumbuhan transaksi digital, serta dukungan kebijakan pemerintah.